Apakah 11 aturan tersebut akan mampu membuat TNI tidak cawe-cawe dalam pemilu 2024 dan bagaimana komitmen TNI demi menjaga netralitas di pemilu 2024 nanti? Kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung langsung lewat sambungan Zoom. Sudah ada Laksamana Muda Kresna Buntoro, Kababinkum dari TNI, dan juga ada Pak Anton Ali Abbas, pengamat militer. Selamat malam Pak Kresna, Pak Anton, apa kabar Pak? Reinhard Sirait di studio. Selamat malam, Mas. Ya, Malam Mas Reinhard. baik, Mas saya ingin langsung ke Pak Kresna terlebih dahulu, Kababinkum dari TNI. Tadi sudah kita lihat ya aturannya cukup rigid ini, 11 poin dan cukup detail mengatur bagaimana anggota dalam pemilu di tahun 2024. Adakah alasan khusus Pak Kresna sampai akhirnya TNI perlu mengeluarkan aturan yang sedemikian rigid menjelang tahun politik di 2024 nanti? Ya sebetulnya tidak itu adalah merupakan komitmen bersama ya bahwa TNI tidak akan berpihak pada satu paslon ataupun partai politik. TNI harus selalu netral karena itu semua adalah yang dikehendaki oleh kita bersama. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa bahwa ini harus rigid. Dari dulu sebetulnya aturan adalah seperti itu. Oke. Demikian, Mas. Ya, silakan dilanjutkan Pak Kresna. Ya, itu sebetulnya adalah merupakan komitmen Panglima TNI dan juga TNI secara bersama bahwa TNI akan selalu netral untuk setiap perhelatan demokrasi yang dilakukan oleh kita semua. Jadi tidak ada alasan khusus, memang ini adalah penegasan saja begitu ya Pak Kresna? Ya, ini merupakan penegasan saja. Oke. Ketika kemudian aturan ini dikeluarkan, ini tentu untuk mencegah agar TNI tidak dibawa-bawa dalam kepentingan politik tahun 2024 nanti. Bagaimana ini bisa menjamin, Pak, bahwa aturan ini akan implementatif dilaksanakan kepada para anggota nantinya? Iya, karena dari awal TNI sudah komitmen bahwa TNI akan selalu netral. Dan ketika kita sudah komitmen seperti itu, maka beberapa aturan internal kita buat, kemudian kita tegaskan dalam bentuk peraturan internal, instruksi Panglima TNI, peraturan, termasuk juga beberapa keputusan Panglima TNI untuk menegaskan kembali bahwa kita harus selalu netral di dalam pesta demokrasi ini. Oke, baik, saya ke Pak Anton. Mungkin Pak Kresna mohon izin Pak, sambil mungkin bisa diperbaiki tampilan Zoom-nya agar lebih jelas dilihat oleh pemirsa kita. Saya ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, tentu Anda sudah melihat ya tadi bagaimana aturannya ya, aturan yang dikeluarkan ada 11 poin tadi itu. Apa yang Anda lihat dari langkah TNI mengeluarkan aturan ini, dan apakah dari kacamata Anda ini bisa menjamin netralitas para anggota di tahun 2024 nanti? Ya, pertama kalau bicara tentang netralitas ini kan adalah kata yang selalu berulang muncul 5 tahunan, ya Mas Reinhard. Jadi setiap pemilu ini pasti ngomong tentang netralitas dan itu akan selalu muncul. Cuma kan yang kedua adalah misalnya saya tentu mengapresiasi ada upaya dari Mabes TNI, terutama Panglima TNI untuk membuat 11 instruksi ini. Cuma memang kalau saya melihat dari poin nomor 1 sampai 11, saya melihat secara ide bagus, tapi secara implementasi ini yang nanti mungkin akan mengalami kesulitan. Oke, kesulitannya seperti apa, Pak? Pertama misalnya kalau kita berkaca dari peristiwa-peristiwa sebelumnya tahun 2024 ada penggunaan fasilitas misalnya mobil TNI, lalu juga tahun 2019 ada istri seorang prajurit yang membuat unggahan kemudian dikenain sanksi, suaminya kena sanksi gitu ya, tapi aturan ini tidak merespon yang itu, kecuali yang tadi fasilitas. Yang kedua, kenapa saya bilang sulit? Ini kan kalau kita ngomong tentang pilpres saja ya, kalau misalnya oke lah, kalau pemilu legislatif kita mudah untuk lokalisir. Tapi ngomong tentang pilpres, kalau jadi kan ini ada yang sedang menjabat akan mungkin menjadi salah satu kandidat yang namanya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto ini jabatannya adalah Menteri Pertahanan, yang notabene dia mudah untuk berkeliling ke markas-markas TNI.
Hmm. Pendaftaran calon itu tanggal 10 sampai 16 Oktober. Sementara penetapannya pada bulan November. Jadi ada jeda setelah dia mendaftar tapi belum ditetapkan. Dan sangat mungkin kemudian misalnya Pak Prabowo itu akan keliling-keliling. Hmm. Nah, kalau keliling-keliling ini gimana? Ketika misalnya ada prajurit yang menyambut dan lain-lain, ini termasuk melanggar atau enggak? Padahal Pak Prabowo sudah resmi untuk mendaftar, walaupun belum ditetapkan. Hmm. Gitu. Itu satu. Yang kedua misalnya ketika kita bicara ngomong tentang pengaruh. Ini pengaruh ini kan sangat lentur, gitu ya. Sangat lentur alat ukur. Gimana kita mengukur seorang sebagai pengaruh? Gitu. Saya berkaca kenapa? Berkaca waktu pada kasus ada seorang pamen datang ke markas polisi di Sumatera Utara gitu yang kalau misalnya masalah misil dia melakukan penekanan dan lain-lain tapi kan hasil investigasinya tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi bahwa ketika kita bicara tentang pengaruh ini sangat multi interpretasi. Oke. Apakah iya ketika kita bicara tentang pengaruh saya akan bilang saya sedang mempengaruhi Mas Reinhardt Ya. gitu. Ya kan nggak melulu ngomong tentang seperti itu. Ini kan sangat interpretasi. Bagaimana kemudian ini akan bisa diturunkan. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya memang jauh lebih baik, misalnya sesuatu instruksi itu yang memang terukur, tidak boleh pakai fasilitas dan lain-lain itu ada jelas. Tapi ngomong tentang pengaruh dan lain-lain, saya pikir dengan memberi contoh komandan, atasan untuk tidak banyak memberikan komentar statement terkait pemilu itu adalah contoh yang paling nyata. Bagaimana misalnya netralitas itu bisa dijaga. Jadi Oke, baik Pak Anton, maaf saya ngomong. potong Pak, tapi kalau kita bicara soal yang tadi Anda sebutkan ya, dalam posisi Menhan misalnya, ketika itu belum masuk ke dalam ranah kampanye, ini kan juga bisa menjadi mungkin pembenaran ya, bahwa belum sampai ke tahap itu sehingga tidak bisa ditarik bahwa ketika ada kunjungan ini bisa diartikan kemudian melanggar aturan tersebut. Bagaimana itu Pak Anton? Nah, kalau Mas Reinhardt saja punya interpretasi, gitu, artinya apa? Artinya 11 instruksi itu membuka ruang interpretasi yang panjang. Oke, Bahwa baik. kalau bicara tentang tahapan pemilu kan dimulai dari pendaftaran. Nggak Baik, melulu baik. ngomong tentang kampanye. Ya. Nanti ketika jadi di masa tenang dia tidak ada, oh ya udah, saya di masa tenang saya datang sebagai Menhan. Ya. Itu gimana? Baik, Gitu. kita coba Bagaimana tanyakan ke dengan- Pak Kresna. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut ya. Pak Kresna, bagaimana Pak Kresno ya soal bagaimana tantangan tadi itu bahwa ada baca pres yang kemudian sekarang kita tahu posisinya sebagai Menhan. Nah itu bagaimana TNI memisahkan diri begitu ya dari interpretasi yang cukup panjang tadi Pak Anton sampaikan. Ya, yang pada intinya kita ke dalam akan menekankan kepada setiap anggota, kemudian untuk tadi bersikap atau tidak melakukan 11 hal tadi. Kemudian kemarin juga Pak Panglima sudah menyampaikan bahwa itu nanti akan didetailkan dalam peraturan yang lebih teknis lagi. Kemudian kalau contohnya ada kunjungan seperti yang dimaksud, siapa saja yang harus bisa mendekat karena ketika contohnya beliau sebagai Menhan akan ada aparat yang nempel kepada beliau karena itu adalah merupakan prosedur pengamanan pengamanan pribadi dan sampai sekarang contohnya ADC beliau kan merupakan prajurit aktif. Kemudian pertanyaannya apakah terus nggak boleh kan gitu. Itu segala sesuatu yang kalau menurut saya kebetulan kita juga sudah komunikasi dengan KPU, Bawaslu yang pasti beliau dari pihak Bawaslu bahwa harus dibedakan antara pengamanan yang menempel dengan pengamanan yang tidak menempel. Kalau pengamanan menempel dan yang sudah seharusnya ada pada saat ini atau sebelum beliau menjadi capres sebetulnya ya tetap boleh-boleh saja. Baik. Oleh karena itu sebetulnya apakah terjadi pelanggaran atau enggak itu tidak pada TNI yang menentukan, tetapi pada Bawaslu. Bawaslu yang akan menilai dan kemudian Bawaslu yang akan memberitahukan kepada pihak TNI dalam hal ini penyidik POM TNI untuk kemudian memproses lebih lanjut. Oke, jadi penilaian pelanggaran itu bukan di TNI, tapi di Bawaslu. Kira-kira begitu ya Pak Kresno? Iya. Ya, karena kita sendiri prosedurnya kan gitu bahwa yang bisa membuat laporan kan Bawaslu. Yang akan bisa menilai apakah ini adalah sudah masuk pelanggaran apa enggak. Tidak kita. Dan mungkin juga tidak masyarakat umum ya Bawaslu yang akan menilai itu. Pak Kresno, sudah ada prosedurnya. Ya. Baik Pak, tadi ada catatan dari Pak Anton ya soal aturan ini idenya bagus, tapi sulit untuk diimplementasikan dan juga ada interpretasi yang cukup panjang tadi itu. Anda setuju soal itu Pak?
Eh, Kalau interpretasi kembali lagi masalah subjektif ya. Ada yang mengatakan ini sudah cukup, ada yang mengatakan ini sudah kurang, ada ini kurang. Tetapi kemarin Panglima sendiri juga melihat bahwa ini akan kita tidak lanjuti kepada sesuatu yang lebih detail kembali. Oke. Dan kita sendiri sedang bekerja untuk itu. Karena tidak semua aturan itu terus kemudian dibuat rigid, nanti bisa berlembar-lembar kan begitu. Yang 11 itu adalah merupakan posisi dasar TNI ketika bicara TNI itu adalah netral. Baik. Dan kemudian kita sendiri sudah ada punya tim yang sudah turun ke daerah-daerah untuk mencoba menerjemahkan ini dalam hal untuk yang lebih praktis, teknis dan kemudian mudah dimengerti oleh prajurit. Saya sendiri kemarin baru kembali, hari Senin kemarin kembali dari Surabaya, kita mengumpulkan 10 prajurit yang di sana untuk kemudian mendetailkan. Kita ada interaksi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke. Demikian Mas. Baik, saya ke Pak Anton, Pak, untuk mengelaborasi lebih jauh tadi yang soal posisi Menhan sudah dijelaskan juga oleh Pak Kresno, dan ada aturan yang lebih detail lagi sehingga kemudian penerjemahannya ini bisa sangat clear di antara anggota juga, dan ada juga kemudian lembaga lain Bawaslu ikut mengawasi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kan ini nanti, ini kan harapannya ketika kalau ini misalnya nanti bentuknya instruksi, ini kan ngomong tentang do and don'ts, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan tentu saja siapa yang menilai kan ini aturannya dikeluarkan oleh Mabes TNI, ya yang menilai itu Mabes TNI. Gitu kan, kenapa? Lah kan kalau misalnya Bawaslu, ya ini berarti peraturan Bawaslu yang mengeluarkan, kan ini bukan peraturan Bawaslu. Oke. Ini adalah peraturan dari TNI. Jadi ini ngomong tentang do and don'ts kan sebenarnya, ini ngomong tentang panduan. Panduan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi ini yang agak jadi rancu, ini soal panduan, ngomong tentang basis standing point atau kayak apa, nah ini kan yang jadi rancu ya, gitu loh. Karena kalau misalnya kita lebih lanjut nanti sanksi apa nih, kalau misalnya saya membaca pemberitaan kan akan sanksi, ini sanksinya yang mana nih, ini sanksi pidana, ngomong tentang disiplin, ngomong teguran atau yang apa, atau cuma masuk pemeriksaan biasa gitu. Jadi kalau cuma ini ingin menegaskan bahwa standing point netralitas TNI, ya udah ini kita ngomong tentang standing point-nya netralitas TNI. Oh, TNI itu netral gini, that's it. Tapi kalau ini kita akan bicara ngomong tentang panduan bagi prajurit dalam pemilu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apakah ini nanti melekat kepada keluarga dan lain-lain, mediumnya dan lain-lain, gitu kan, itu lebih jelas. Baik, Pak Anton. Nah, ini yang kalau saya langsung mendengarkan percakapan pernyataan dari Pak Kaba kan ini standing point, panduan atau apa. Jadi kalau misal memang do and don'ts, makanya memang yang nggak bisa jadi multi interpretasi. Do and don'ts memang akan jauh lebih detail. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh dalam pemilu, kapan kita akan mulai. Baik. Gitu kan, itu masanya kapan, karena ini kan kita ngomong panjang. Baik, Pak Laksda Kresno, jadi dengan tentu kami apresiasi ya langkah ini, bahwa kami juga meyakini bahwa politik TNI adalah politik negara begitu. Tapi dengan beberapa catatan dan juga ada tantangan di sana, sekali lagi bagaimana memastikan bahwa betul-betul dalam di 2024 nanti tidak lagi kita temukan ada case-case keterlibatan oknum dari TNI yang ikut cawe-cawe di pemilu 2024, Pak. Iya, jadi pada intinya kalau ada prajurit yang melanggar atau melakukan tindak pidana terkait dengan pemilu, jadi kita berharap pada Bawaslu, termasuk juga pada media, silakan aja kemudian ke Bawaslu, dan Bawaslu kita juga punya perjanjian MOU, kemudian kita juga akan memperbaiki PKS dengan Bawaslu untuk bagaimana mekanisme penegakan hukumnya terkait dengan pelanggaran pemilu ini, dan kita sedang beberapa kali rapat untuk membahas masalah ini. Dan persisnya kapan ini akan disosialisasikan, Pak, ke anggota, ke semuanya aturan-aturan ini? Ya, yang mana ya Mas? Yang 11 aturan yang sudah dikeluarkan, Pak? Oh sudah. Jadi kemarin kick off oleh Panglima TNI kan pada tanggal 12 September. Kemudian sudah ada 4 atau 5 tim yang turun ke bawah untuk mensosialisasikan ini. Selanjutnya juga tanggal 12, tanggal 13 kemarin secara serentak ada 260 kita itu mengadakan bimbingan teknis terkait dengan bagaimana penyelesaian jika ada pelanggaran atau tindak pidana pemilu.
Ini Baik. jadi kembali lagi kita kerjasama dengan Bawaslu terkait dengan ini. Baik, kita kawal bersama menjaga agar TNI bersih, tidak terlibat, ada oknum-oknum yang terlibat dalam pemilu 2024 ya, Pak Kresno. Terima kasih banyak Kababinkum TNI, Laksda Kresno Buntoro. Terima kasih banyak Pak Anton sudah bergabung dalam diskusi di iNews Prime pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.